Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya di penghujung bulan Januari. Hari ini hari terakhir di bulan Januari. Betapa waktu itu cepat sekali berlalu. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berlalu. Kasih yang dari Tuhan Yesus untuk engkau dan aku itu pasti dan selama-lamanya. Amin. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan, membuat renungan hari ini yang berjudul adalah belas kasihan. Kita akan membaca di Matius 20 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Matius 20 ini bercerita tentang perjalanan Yesus ketika Yesus dan murid-muridnya itu keluar dari kota Yeriko. Di sini dikatakan bahwa orang banyak mengikuti Yesus, bahkan dikatakan berbondong-bondong. Jadi kita bisa membayangkan namanya sudah orang banyak, nggak mungkin 1-10 orang, pasti banyak sekali dan berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan saat itu di pinggir jalan ada 2 orang yang mengalami buta matanya. Mereka tahu, mereka mendengar ada Yesus yang lewat di situ. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka berteriak, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Dan ketika orang itu banyak, pasti suasananya rame ya Bapak Ibu. Akhirnya kedua orang ini dibentak dengan orang banyak itulah, maksudnya suruh diam gitu kan. Tapi kedua orang ini tidak putus asa, mereka berteriak semakin keras. Dan dia katakan, "Tuhan, tolonglah kami." Itu bahasa saya. Dan luar biasanya Bapak Ibu, mujizat pertama terjadi. Di tengah keramaian itu, di tengah orang banyak itu, Yesus mendengar teriakan mereka. Dan apa yang Yesus lakukan? Dia berhenti. Lalu dia melihat kepada kedua orang buta ini. Dan apa yang terjadi? Belas kasihan itu keluar dari hati Yesus. Karena itu kedua orang buta ini dipanggil, dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu luar biasa. "Apa yang engkau mau aku lakukan untuk kalian?" Itu bahasa saya ya Bapak Ibu. Dan mereka langsung berkata, "Tuhan, kami mau melihat." Dan apa yang terjadi? Saat itu mujizat yang luar biasa. Tuhan Yesus menjamah kedua mata mereka dan mereka bisa melihat. Dan mereka akhirnya mengikuti Yesus. Bapak Ibu, sepanjang perjalanan Tuhan Yesus ketika berada di dunia, ada satu hal yang menjadi pelajaran buat kita. Hatinya selalu diliputi oleh belas kasihan. Belas kasihan itu penulis berkata bahwa bukan kita melihat orang lalu kita berkata kasihan ya, bukan hanya itu. Tapi belas kasihan itu keluar dari hati. Belas kasihan itu ikut merasakan penderitaan manusia. Dan ketika Yesus selama perjalanan pelayanannya, belas kasihan itu selalu timbul dari hatinya. Ketika dia melihat orang berdosa, ketika dia melihat orang sakit, dia sembuhkan orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Bahkan kita tahu bahwa Lazarus yang sudah 4 hari meninggal, dia bangkitkan. Belas kasihan itu selalu keluar di hati Tuhan Yesus. Dan sekarang yang menjadi renungan kita, bagaimana dengan kita? Mungkin engkau berkata, "Iya Bu, tapi masalah kami banyak banget. Bagaimana ada belas kasihan dalam hati kami?" Mungkin saat ini engkau sedang dikecewakan dengan seseorang. Tapi satu hal, Roh Kudus yang sudah ada dalam hati kita, ada di dalam hatimu. Itu yang terus mengingatkan. Minta belas kasihan itu kepada sumbernya. Siapa? Tuhan Yesus. Minta kepada dia. Sehingga ketika kita melayani, ketika Tuhan Yesus melayani, dia tidak supaya dilihat orang, wow, spektakuler. Bukan. Tapi ada satu rasa belas kasihan sehingga kasih itu keluar dalam hatinya. Sepanjang pelayanan engkau dan aku, bagaimana dengan pelayanan kita? Mari minta itu belas kasihan dari Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita melayani sesama kita, kita akan merasakan mungkin di tengah-tengah orang bersedih, mungkin di tengah-tengah orang sakit, kita merasakan iya ya bagaimana dengan sakit seperti itu. Maka kita semangat mendoakan orang tersebut. Mari
minta, minta dan minta belas kasihan daripada Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh karena ada belas kasihan di dalamnya. Melayani bukan untuk dilihat orang, dipuji orang, tapi ada satu hal, orang merasakan ada kasih Yesus yang mengalir dari hati kita. Lakukanlah pelayanan terhadap jiwa-jiwa dengan belas kasihan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kita pasti bisa bersama dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.